Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rizky Mantau. Saya merupakan mahasiswi Sistem Informasi semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang sequence diagram dengan menggunakan sistem informasi e-career atau mencari atau loker online. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke software Star UML. Kita akan masuk ke tampilan atau desainnya yang seperti ini. Lalu kita ke tools model, kita pilih add diagram, lalu kita cari yang sequence diagram, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita tinggal atur sesuai dengan yang kita inginkan. Apabila tidak ada yang ingin kita atur, kita langsung ke yang sebelah kanan, pilih model, kita pilih add, dan habis itu kita pilih aktor. Aktor itu dia bukan hanya merupakan suatu user atau admin, tetapi bisa juga suatu sistem. Dan ini nama aktor yang akan kita buat adalah perusahaan. Jadi itu merupakan suatu sistem dari siswa yang akan kita buat. Nah, habis itu kita tarik yang icon aktor tadi, kita masukkan ke dalam desain. Nah, akan seperti ini. Kita atur namanya, itu perusahaan. Tadi sebelum kita masuk ke model tadi, kita pilih yang lifeline. Nah, kita tarik lagi yang lifeline-nya. Di situ lifeline sendiri merupakan komponen garis putus-putus yang terdapat kontak yang berisikan nama. Nah, di sini kita tinggal ganti saja lifeline-nya, yaitu from input lowongan. Atau ini bisa disebut juga sebagai entitas. Lalu kita ambil lagi lifeline yang kedua, kita berikan nama sebagai control input. Kita atur. Nah, kita tambah lagi lifeline-nya, itu data lowongan. Kita atur panjangnya. Nah, setelah seperti ini kita sudah memiliki 3 objek atau entitas, yaitu from input lowongan, control input, dan data lowongan. Lalu kita buat arah panah. Itu yang pertama itu dari aktor perusahaan ke from input lowongan itu open. Lalu garis panah yang kedua input data lowongan. Jadi di sini kita melihat ada yang kotak-kotak persegi panjang, itu merupakan suatu activation box atau yang dapat menandakan lama waktunya dari suatu proses. Jadi apabila semakin panjang berarti proses tersebut semakin panjang. Nah, di sini ada dari entitas atau objek from input lowongan, garis panahnya kita tarik ke control input, itu get data lowongan. Nah, dari get data lowongan itu kita buat sebuah validasi.
Lalu dari kita masih dalam entitas atau objek control input. Jadi dari validasi akan kembali ke from input lowongan, itu menandakan sebagai pesan error. Lalu apabila berhasil akan ke objek atau entitas data lowongan sebagai cek koneksi. Nah, setelah melakukan cek koneksi, akan dilakukannya suatu eksekusi. Dari eksekusi akan kembali lagi ke from input lowongan dengan memberikan tampilan pesan sukses. Jadi dia akan memberitahukan apabila pesan yang dimasukkan itu sukses. Nah, apabila sudah dikirimkan pesan sukses tersebut, akan lagi kembali ke entitas data lowongan dengan kita bisa mensimpan atau melakukan save. Nah, jadi tampilan dari Sysfo e-Career ini seperti ini. Jadi kita bisa lihat dari akta perusahaan kita dapat melakukan open di from input lowongan, kemudian input data lowongan. Dari input data lowongan kita akan get data lowongan ke control input. Nah, dari control input apabila itu akan dilakukannya validasi. Apabila salah atau salah, itu akan ke from input lowongan dengan pesan error. Jadi validasi yang kita masukkan itu adalah pesannya itu error. Kemudian apabila berhasil kita ke data lowongan dengan cek koneksi. Dari cek koneksi akan dilakukan eksekusi, dan dari eksekusi akan masuk ke from input lowongan sebagai tampilan pesan sukses. Nah, apabila kita sudah sukses memasukkan pesannya atau pesan sudah tertuliskan sukses, kita langsung bisa melakukan save dari control input ke data lowongan. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita apabila sudah selesai, kita bisa simpan atau save. Kita pilih save. Kita berikan nama sesuai nama Sysfo atau sequence diagram yang telah kita buat. Jadi kita tulis di sini diagram sekuensial atau diagram sequence. Oke, kita tinggal close saja. Jadi kita telah berhasil membuat sekuensi diagram pada Sysfo e-Career. Nah, mungkin cuma itu yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.